Halo, terima kasih Pak Yong. Bu Martini, Bu Rohani sudah masuk room saya. Sudah Sudah terlihat terlihat. share screen saya. Januar, ya. Ya. Pak Januar tinggal ya. Pak Januar masih di unmute. Orang kok ya Pak? Oh. Share screen kelihatan? Tinggi banget. Orang kok gimana? Mulai mama Pak. Share screen-nya kecil sekali Pak Januar di tampilan saya. Nggak kelihatan, Pak. Mama, apanya? Mana? Nah, aku nggih anu kae kelompok. Tapi kelihatannya kayak apa jenenge? Kanvane sing keseluruhan bukan hanya kanvas saja. Oh iya, belum ditampilkan. Bentar. Itu aja. Iya. Sudah? Sip. Sudah. Buku gurunya ya orang ngerti iya ya Jen. Mas. Buku gurunya ya orang ngerti iya. Iya. Mbak Yayu di unmute dulu. Hah? Unmute di situ. Exit. Hmm. Oh, exit sering ya? Jadi udah selesai. Mana menu ya? Kan sana kan lagi pakai HP nggak? Hukuman atau konsekuensi?
Wis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rohani, silakan untuk jadi moderator. Terima kasih Pak Yanuar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara diseminasi budaya positif yang akan Pak Yanuar paparkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan senantiasa berlimpah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang cerah ini kita bisa dipertemukan dalam ruang virtual pada acara kegiatan diseminasi budaya positif yang akan Pak Yanuar paparkan. Nah, pada kegiatan ini, saya bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama adalah Pak Yanuar selaku PJ, yang nanti begitu Pak Yanuar memaparkan materi, silahkan Bapak Ibu peserta diseminasi dalam ruang virtual ini untuk mengajukan pertanyaan jika memang ada yang perlu ditanyakan dibahas bersama. Ya, mohon maaf sebelumnya saya lupa tidak memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ibu Rohani, guru, salah satu guru di SMA Negeri Pinang. Ya, mengingat waktu yang sudah semakin siang Pak Yanuar dan juga nanti mungkin terbatasnya waktu di ruang virtual kita, langsung saja silahkan saya beri kesempatan kepada Pak Yanuar untuk memaparkan materi budaya positif yang akan Pak Yanuar paparkan. Monggo Pak Yanuar. Ya, terima kasih atas untuk waktunya yang diberikan kepada saya oleh Bu Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Saya perkenalkan Yanuar Arifiansyah dari SMA Negeri 1. Ya, untuk profil saya S1 di UNJ tahun 2007 sampai 2011, guru PJOK di SMK Negeri 2 dari 2015 sampai 2021, kemudian sampai sekarang guru PJOK di SMA Negeri 1. Saya satu anak dan satu istri. Untuk profil saya. Kemudian langsung saja ke materi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kata pemantiknya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bu Dewi, pertanyaan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak?
Bu Dewi, bisa terdengar? Sepertinya tidak terdengar oleh Bu Dewi. Bu Dewi Septi, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Halo? Ya, kita lanjutkan saja. Ya, 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian 2.2 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 2.5 restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian 2.6 segitiga restitusi. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Soal A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan itu. Silakan Bu Rohani, coba dinyalakan videonya. Ya, untuk pertanyaan tentang kertas, ya, benda sesuatu yang berharga untuk Anda, ya, letakkan di salah satu benda, tangan Anda dan genggam benda. Silakan, bagaimana pendapatnya, Bu Rohani? Silakan, bagaimana pendapatnya, Bu Rohani? Terima kasih Pak Yanuar atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Ketika saya diberi sesuatu, saya akan memegang erat-erat benda tersebut. Ya, apalagi jika itu adalah hal yang paling aku merasa pokoknya paling berkesan ataupun yang mengena oleh saya, maka saya akan menggenggam benda itu sekencang-kencangnya, bahkan mohon maaf bahasanya tidak akan saya lepaskan. Demikian Pak Yanuar. Ya, terima kasih atas pendapat dari Bu Rohani. Ya, betul sejati. Jika sesuatu yang kita anggap penting, kita akan mempertahankan dengan berbagai cara. Walaupun itu dengan cara membuat mentam dan ataupun meraih. Selanjutnya, miskonsepsi tentang ilusi guru mengontrol murid. Ya, gambar pertama yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik,
dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang gambar kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak menyiksa. Ya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol ataupun teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus ciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian dari kontrol pilihan, model berpikir menang. Ya, di sini disiplin positif yang saya sampaikan teori kontrol. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna disiplin positif, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi, 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menciptakan pilihan baru. Buat mohon maaf kelempar tadi. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf karena dilempar. Ya, saya lanjutkan. Yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang proses. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian apa makna disiplin? Dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini konotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Bentar saya matikan dulu. Dengan memilih aksi nyata yang mana?
Pak Mahrur bisa dimatikan dulu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, ataupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Diana Gosen 98. Kemudian nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernarasi, kebinaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian eksplorasi konsep, tujuan pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Baik, yang pertama kita bahas dulu. Ini motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian dua, eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sama, motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Ini ya, Pak. Ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 469. Itu berarti belum selesai ya itu ya? Pak Mahrudin, tolong suaranya dimatiin dulu. Oke, punya jenengan kayak gini ya? Pak Mahrudin, tolong dimatikan dulu mic-nya. Bisa dilanjut ya? Tolong Pak Mahrudin. Ya, sudah. Terima kasih Pak Mahrudin. Kita lanjutkan. Ya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuannya
tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan menurunkan kualitas jika siswa tidak diberi penghargaan, maka kualitas siswa untuk menunjukkan prestasinya kurang dan mematikan kreativitas. Pada saat tidak ada reward dari bapak ibu guru, maka siswa tidak muncul untuk melakukan kreativitas. Kemudian juga mengurangi motivasi intrinsik. Saya lanjutkan. Bentuk program kebajikan ataupun apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian satu persatu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan, saya menghargai, kemudian terima kasih untuk, dan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali, kemudian kepedulianmu, kemudian rasa tanggung jawabmu, kemudian situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kemudian pada saat kamu mengumpulkan peralatan PJOK saat pembelajaran selesai. Itu merupakan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Bu Dewi, ini masuk hukuman atau konsekuensi? Bu Dewi. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan tas tugas teman yang dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di lantai karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ya, kita lihat di sini mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat termasuk juga hukuman. Sini. Kemudian diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuknya di hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuknya konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di lantai karena tersenggol pada saat belajar. Ini masuknya konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini masuknya dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran. Ini masuknya konsekuensi karena dari awal sudah ada kesepakatan kalau untuk pembelajaran PJOK tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit, konsekuensinya harus lari. Dan selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak menjadi membenci kedisiplinan, kemudian menimbulkan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi menghasilkan sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar bisa menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Selanjutnya, ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Siswa merasa dendam, kemudian tidak melakukannya sepenuh hati, itu efek dari hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresi meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupannya. Peraturannya adalah kamu harus, jadi murid harus tegak lurus pada sebuah peraturan. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Restitusi merupakan pilihan.
menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalah terpecah. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang. Kemudian ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian eksplorasi konsep keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, di paling pertama tentang peraturan kelas, di kedua keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian budaya positif. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan E. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, hormat, terdengar, terlihat, berperilaku. Bekerja, terdengar, terlihat, berperilaku. Hormat tampak seperti, bekerja tampak seperti, diterima dan memilih. Ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan D. Hormat, datang tepat waktu, tidak tampak seperti, sering hadir lambat. Kemudian, mengapa teman dan guru setiap hari, menyapa teman dan guru setiap hari. Tak acuh pada teman dan guru. Kembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam meletakkan barang. Kemudian bekerja tampak seperti bekerja ataupun bekerja dan menyimak guru. Menyerahkan tugas tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh. Kemudian tugas tidak
diberikan. Ya, kita ke peraturan ataupun keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan bola ke tempatnya. Itu peraturan. Dilarang mengganggu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Keyakinan kelas dari selalu kembalikan diri ke tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersama. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kemudian kebebasan. Kemudian eksplorasi konsep 5, posisi kontrol. Yang pertama motivasi. Guru berbuat, guru berkata, dan hasil. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Kemudian murid berkata dan dampak pada murid. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Kita penghukum, menghardik atau menunjuk-nunjuk menyakiti individu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu posisi penghukum dari identitas kontrol. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian mengulangi kesalahan. Itu posisi penghukum. Untuk posisi pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya ibu stres. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, dan murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya dan merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru memposisikan sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, maaf kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Kemudian ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, pengatur dan penghukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kemudian menitik berat untuk dirinya. Kemudian posisi manajer, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini.
Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Kita lihat. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu posisi teman. Apakah kamu ingin mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi dari pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu merupakan posisi penghukum. Ya, bergerak antara pemantau, peraturan pemantau, atau konsekuensi, atau hadiah. Kemudian nilai-nilai manajer memperbaikinya. Ini caranya gimana? Boleh buka fotonya nanti. Mohon maaf Bu Murwati. Bu Murwati, ya terima kasih sudah ini. Pemantau dan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Next, selanjutnya eksplorasi konsep segitiga restitusi. Ya, untuk segitiga restitusi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Baik, untuk segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contohnya, kalau kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian validasi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Kemudian, menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri dan menstabilkan identitas? Validasi kebutuhan. Membantu kebutuhan dasar ingin terpenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Itu posisi validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Apakah nilai universal yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan
cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini tidak sesuai? Apa yang kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa membantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan dari peraturan? Kemudian refleksi. Hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian perasaan yang tentu selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai para disiplin dan meditasi, saya akan menjadi posisi kontrol yang seperti apakah setelah mengikuti webinar ini. Silakan saya kembalikan ke host pembawa acara, Bu Rohani. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanuar yang telah memaparkan atau berbagi praktik baik tentang bagaimana budaya positif kita sebagai pendidik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya mungkin bagi Bapak Ibu peserta ruang virtual ini ada pertanyaan, silahkan. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Paryono itu. Oh, ya. Yang raise hand Pak Paryono, silakan Pak Paryono. Terima kasih kepada Ibu Rohani yang sudah memberikan waktunya. Yang pertama saya sangat mengapresiasi Bapak Yanuar atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Di sini saya ingin menanyakan satu yang tadi Pak Yanuar jelaskan bahwa ada 5 posisi kontrol ya, yaitu ada penghubung, pembuat rasa bersalah, dan teman, pemantau, serta manajer ya. Dari kelima posisi kontrol itu, manakah yang paling efektif agar siswa timbul motivasi intrinsik? Terima kasih Bu dan Pak Yanuar. Terima kasih Pak Paryono atas pertanyaannya, sangat kritis sekali bahwa tadi Pak Yanuar menjelaskan bagaimana posisi kita sebagai pendidik ya, itu ada 5 posisi kontrol. Dan yang ditanyakan oleh Pak Maryono adalah posisi kontrol dari kelima itu yang tepat untuk kita terapkan sebagai pendidik itu apa? Monggo Pak Yanuar untuk diberi tanggapan atau jawaban atas pertanyaan Pak Maryono. Ya, terima kasih Pak Paryono atas pertanyaannya yang sangat bagus. Bisa terlihat nih di sini ada 5 posisi. Yang pertama penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk 5 posisi kontrol, yang paling baik ataupun yang harusnya dilaksanakan sekarang yaitu posisi kontrol sebagai manajer, yaitu identitas keberhasilan atau sukses dari kontrol diri tersebut. Di antaranya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dampak kepada murid, mengevaluasi diri, dan bagaimana cara memperbaiki diri murid itu sendiri. Jadi pada saat siswa kita menggunakan penghubung, siswa merasa tidak nyaman. Kemudian pada saat kita di posisi membuat rasa bersalah, siswa murid biasanya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kalau posisi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, istilahnya melekan guru sebagai penyintas
Kalau sebagai pemantau, itu menyesuaikan diri bila diawasi. Untuk posisi puncak tertingginya yaitu sebagai manajer. Karena murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri dari sesuatu hal yang murid di kesalahan ataupun kasus yang dialami oleh murid, sehingga kedepannya murid akan sadar diri untuk mengevaluasi diri dan memperbaikinya sudah tahu seperti kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Itu saja Pak Pariono, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yanuar selaku pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Pariono, dan insya Allah Pak Pariono puas dengan jawaban dari Pak Yanuar, nggih? Ya, puas, sangat puas. Terima kasih Bu. Matur nuwun Bapak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Sepertinya Pak Pariono resen lagi. Oh, ya Pak Pariono raise hand lagi atau mungkin kepencet, mohon maaf Bapak. Mohon maaf kepencet Pak. Bu. Oh, nggih. Tapi jika mau bertanya lagi juga diizinkan Bapak. Betul sanggup. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Monggo Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin di sini tampak ada Bu Murwastuti, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Murwastuti. Cukup mungkin ya. Atau bagaimana ini Pak Yanuar mau diakhiri, atau mungkin Pak Yanuar selaku pemateri mungkin ada refleksi dari kegiatan ini, atau mungkin masih membuka sesi pertanyaan, atau mau ditutup saja tapi silakan saya kasih kita diskusi saja hari ini. Monggo Bu Martini atau yang lain atau Bu Dwi Septi silakan untuk memberikan pendapat. Atau Pak Mahrudin. Izin sharing Pak Yanuar, Pak Ofkem, saya Martini Triwulansari. Maaf saya Ofkem karena sinyalnya tidak stabil. Ya, silakan Bu Martin. Oke, dari sharing saja sih Pak Yanuar. Jadi menurut Bapak setuju atau tidak bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dan bagaimana menurut Pak Yanuar tentang sistem rankingan untuk anak karena guru SD? Jadi bagaimana sistem rankingan untuk anak SD? Apakah masih relevan dilaksanakan atau tidak? Atau itu berdampak atau tidak untuk anak? Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Martin atas pertanyaannya. Tentang tadi pemberian penghargaan ya, masih relevan atau tidak? Menurut saya untuk pemberian hargaan pengaruh jangka pendek dan itu bisa jadi memberikan hukuman lewat penghargaan, karena siswa penghargaan menurunkan kualitas yang pertama, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi untuk kami di SMA ataupun SMK sudah tidak ada lagi yang namanya rankingan, baik itu di K13 maupun walaupun di leger nilai muncul, kita tidak sampaikan ke siswa bahwa peringkat satunya siapa, peringkat duanya siapa. Mungkin di SD juga untuk di kurikulum 13 yang lama sama Kummer juga tidak memunculkan, seharusnya tidak memunculkan nilai, tapi kadang-kadang wali murid kan pengen tahu nilainya berapa, kemudian peringkat ke berapa gitu. Jadi tergantung Bapak Ibu wali kelasnya. Tapi kalau untuk SMA sudah disepakati tidak memunculkan peringkat, walaupun di leger ada tapi tidak disampaikan ke siswa. Paling hanya untuk
kalau memang betul-betul ada yang ditanyakan untuk kepentingan masuk ke perguruan tinggi baru diberitahu. Itu saja Bu Martin yang bisa saya jawab. Oke, Pak Yanuar, terima kasih. Karena kalau di SD itu, pasti setiap penerimaan rapot, pasti ditanyakan, anak saya ranking berapa, Bu? Kan seperti itu. Padahal untuk kurikulum merdeka memang tidak ada sistem rankingan untuk saat ini. Tapi orang tua pasti bertanya seperti itu. Jadi mungkin sekarang untuk perankingan tidak begitu relevan, gitu, Pak, untuk kurikulum sekarang mungkin, gitu. Terus Iya, untuk SD juga berarti. tidak Nggih. relevan, tidak relevan sih Bu, karena pada saat disepakati saja Bapak Ibu guru bahwa di kurikulum terbaru memang tidak ada rankingan. Jadi tidak bisa terlihat ranking 1, 2, 3, dan 4. Tapi bisa dilihatkan nilainya menonjolnya di mana. Itu saja sekali kalau menurut saya. Jadi untuk mengasah minat dan bakat anak, larinya kemana. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa menganalisis siswa ini menonjolnya di materi mana, kemudian materi apa, dan selanjutnya diarahkan kemana. Itu saja sih kalau menurut saya tujuan dari kurikulum merdeka seperti itu. Minat yang terlihat, minat dan bakat anak. Itu saja Bu Martini, terima kasih. Nggih, Pak, terima kasih. Monggo jika ada yang lain kita sharing ataupun diskusi. Sepertinya sudah tidak ada ya. Kita refleksikan bersama acara hari ini. Silakan Bu Rohani untuk merefleksikan. Terima kasih Pak Yanuar yang telah berbagi praktik baik lah begitu istilahnya ya, atau melakukan diseminasi kepada rekan sejawat mengenai budaya positif yang bisa diterapkan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Seperti itu ya Pak Yanuar ya? Ya, betul. Saya jawab. Pak ya. Mungkin sebelum saya yang menjawab, ada yang lain? Ya, baiklah, saya akan menjawab. Refleksi dari pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah kegiatan ini, apa yang saya dapatkan? Saya dari kegiatan ini, ya, pertama saya jadi tahu ya bahwa ternyata kita sebagai pendidik itu harus menerapkan pembelajaran yang tentunya di situ kalau saya tangkap pada intinya kita itu harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan salah satunya adalah dengan penerapan budaya positif. Dan dari apa yang disampaikan oleh Pak Yanuar tadi, dari posisi kontrol, terus segitiga restitusi, ya, sebenarnya tanpa kita sadari itu, kita pernah melakukan hal tersebut. Tapi pada waktu sebelum ada acara ini ya, kita itu, atau saya pribadi itu, belum tahu, tapi setelah ada pemaparan dari Pak Yanuar, di hati saya jadi, oh ternyata seperti ini, dan tanpa disadari saya sudah melakukannya. Tentunya ke depan karena sudah tahu ya, insya Allah saya akan menerapkan lagi ya untuk tentunya meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, bagaimana bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, Pak, tertutup. Silakan Pak Pariono untuk refleksi kedua. Rasanya muncul selama mengikuti sesi ini. Ya, terima kasih Bapak Yanuar sudah memberi kesempatan untuk refleksi. Mohon maaf itu coba itu masih
tertutup tulisannya, mohon maaf. Jadi tertutup, Pak. Nah, baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang pertama, merubah paradigma saya bahwa kita sebagai seorang pendidik ke siswa seharusnya kita lebih memperhatikan kebutuhan siswa. Dari tadi 5 posisi kontrol tersebut, maka kita bisa mengetahui apa yang siswa butuhkan, apa yang siswa rasakan, sehingga kita dapat memerdekakan siswa atau memerdekakan manusia seutuhnya. Yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini mengenai disiplin positif dan motivasi intrinsik. Yang pasti perasaan yang menurut saya yaitu saya sangat merasa tercerahkan atas penjelasan dari Pak Yanuar, sehingga kedepannya mungkin saya bisa terapkan di sekolah saya dan rekan-rekan saya di sekolah. Saya akan menjadi posisi kontor seperti yang Bapak Yanuar sampaikan. Yang pertama memang manajer, yang kedua sebagai teman, di mana dengan manajer kita bisa mengontrol semua, dan ketika kita di posisi teman kita bisa menggali apa yang dirasakan siswa tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yanuar. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rohani, terima kasih. Kita foto dulu terakhir. Silakan Bapak Ibu untuk on cam. Ayo on cam. Stop. Oke, kita foto bersama. Foto pakai Bentar. satu, dua. Pak Mariono dipoto kena adalah 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang saya ucapkan kurang lebih. Mungkin nanti kita bisa diskusi secara langsung. Silakan Bu Rohani juga. Terima kasih Pak Yanuar selaku penyaji yang hari ini telah melakukan diseminasi kepada kita semua. Semoga ilmu yang Bapak Yanuar Arifiansah tularkan berkah, barokah, kesehatan juga berlimpah kepada kita semua. Dan saya selaku moderator sebelum acara ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua ya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Terakhir dari saya, bila ada kesalahan dalam membawakan acara ini, saya maaf. Bodong salam, bodong atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pencet bersama-sama tombol merahnya. 1, 2, 3. Aku nggak mau tuh. Ayo.